Salam, perkenalkan nama saya Dominikus Tanggung Jamo, NIM 3122-053. Saya akan menjelaskan materi tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Pada pembagian karakteristik sosial dan ekonomi dalam masyarakat Sumba. Berbicara tentang aspek sosial ekonomi dan dua tata cara, yaitu sosial dan ekonomi. Yang pertama, sosial, yang di dalamnya ada komunitas atau masyarakat yang saling terkait dan interaksi sosial, tradisi, norma dan nilai dalam masyarakat. Yang kedua, ekonomi, yang merujuk pada kebutuhan untuk menghidupi, di mana terdapat produksi, konsumsi dan distribusi, yaitu bagaimana manusia mencari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi keberlangsungan hidup. Aspek sosial ekonomi sendiri dijelaskan dalam buku yang berjudul Ekonomi Uma, ditulis oleh Jacqueline Fell. Dalam buku tersebut dijelaskan pola interaksi sosial masyarakat di Sumba dalam memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi sosial tersebut menghasilkan produksi yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sekaligus tuntutan zaman. Pola interaksi sosial di Sumba dibedakan menjadi 3, yaitu kita yang merujuk pada keluarga inti atau kabihu. Yang kedua, bukan orang lain, merujuk pada yang agak jauh, yera atau layia. Orang lain yang merujuk pada tidak adanya hubungan sama sekali, yaitu Tau Jawa. Setiap kelompok interaksi pada jaringan sosial yang kemudian membutuhkan transaksi yang berbeda-beda. Yang pertama ada resiprokal, yakni cara pertukaran barang dan jasa, bertujuan untuk menimbulkan kewajiban membalas pemberian tersebut sehingga menjadi suatu mata rantai yang berkesinambungan atau timbal balik. Selain itu, tujuan pertukaran ini adalah untuk menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Yang kedua, dengan cara barter, pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang dan tidak bertujuan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Yang ketiga, menjual dengan cara transaksi barang dan jasa dengan tujuan utama menggunakan dan mendapatkan uang. Penghidupan utama di Sumba, yang pertama pertanian, pangan dan jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Tanaman jangka panjang seperti kelapa, jambu mente, pinang, asam, kemiri, kopi dan lain-lain. Ternak besar seperti kuda, kerbau, dan sapi, dan ternak kecil seperti babi, ayam, dan kambing. Nelayan subsisten, dalam artian nelayan di Sumba menangkap ikan untuk makan saja ataupun dijual itu dalam jumlah sedikit saja. Dan yang terakhir, non pertanian, contohnya seperti tenun dan kerajinan tangan. Sekian penjelasan singkat saya mengenai aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat Sumba. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.